Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Usikum wa iyaya bitaqwallah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna awliya Allah la yamutuna wa innama yantaqilu min darin ila darin ukhra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, seterusnya yang kita hormati, Bapak Kepala Desa beserta staf yang hadir, Bapak Kadus, Bapak RT, kemudian Ketua BPD beserta anggota yang hadir, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, sekaligus kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah setelah nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, nikmat panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kemauan, sehingga berkah dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa hadir di sini dalam acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini, kumpulnya kita di sini menjadi wasilah diampuni segala dosa dan kesalahan kita, amin. Diterima segala amal ibadah kita, selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan rezeki, mati dalam keadaan beriman, dan masuk surga tanpa dihisab, amin, amin ya rabbal alamin. Kita munajat, minta dan mohon doa kepada Allah, semoga Allah nantinya di hari kemudian akan mempertemukan kita dengan baginda Rasul, lalu beliau mengakui kita sebagai umatnya dan beliau memberikan syafaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ulun ada nyaman duduk karena ada orang Tuhan di samping ulun, di hadapan, jadi kada apa-apalah berdiri. Paling amun gelitiran yang buat hanya duduk, dan kita paksa. Kita harap mendengar wali. Kalau kita bicara masalah wali itu macam-macam ngarannya dari berbagai macam sudut pandang. Bukan tingkatan wali, macam-macamnya sudut pandang wali. Ada wali murid, ada wali kelas, ada wali hakim, ada waliullah, bahkan walinya ada wali B. Doa ada wali tinggal wali. Yang kita bicarakan pada malam ini adalah waliullah. Wali itu macam-macam dan tingkatannya beda-beda.
Kalau secara macam-macam waliullah terbagi kepada 3: 1 wali masyhur, 2 wali mastur, 3 wali majzub. Amun wali masyhur ini terkenal kayak wali nang 9 di Jawa. Ada nang wali mastur, padahal hidin itu di sisi Allah wali, tapi orang ada tahu kelakuan biasa-biasa aja, kemudian terbalik-balik aja. Disinilah ujian ulun, kita bisa ketulahan awal orang. Kita menghina, mencaci maki hidin, padahal hidin itu adalah wali. Ini adalah wali mastur, ada ketahuan wali. Yang ketiga itu adalah wali majzub. Orang wali majzub ini kelakuan sehari-harinya kayak orang gila, berbeda kaget. Cuman asa tertutup pusat, tertutup itu tukang. Ini banyak di Jawa, bahkan di Kalimantan ada beneran orang wali majzub. Majzub itu kalau bahasa kitanya ditarik. Sehingga ada seorang hamba saking cintanya kepada Allah, sehingga tidak lagi memandang kepada makhluk, yang dipandang adalah Allah. Sehingga orang yang seperti ini dijulungi mobil dibuangnya, julungi rumah bagus kada menerima. Ini wali majzub. Akalnya sudah seperti orang gila, sebab yang dipandangnya, yang diingatnya, yang dirindukannya, yang diharapkannya bertemu, yang dicintai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain kada lagi. Maka orang yang seperti ini syariat kada jalan lagi. Ini kita kada boleh belajar kepada orang lain, sebab hidin lain makamnya kayak wali tadi. Di Jawa masih ada wali majzub, bahkan didatangi orang secara penglihatan, kelakuan. Tapi kada semua uang nangka ini langsung wali. Ada juga kan di kampung kita ada bertelanjangan. Lo kan ada wali itu walak mau. Dan kalau aja panggilnya. Cuman kita disuruh ujian husnuzan. Artinya husnuzan ini baik ya. Baik. Bukan cuma kita disuruh oleh baginda Rasul husnuzan dengan Allah, dengan makhluk pun ya. Salah satu husnuzan kita dengan makhluk bahwa orang tuh lebih baik pada kita. Di dalam ilmu tasawuf dijelaskan jangan ada di dalam hati kita ini sedikit pun kita harap pada orang lain. Bahkan kata ulama jangankan dengan manusia, dengan anjing sekalipun harap hidin anjing tuh pada kita. Kenapa? Karena anjing kada ada masuk ke dalam neraka, masuk surga ada anjing ashabul kahfi. Tapi kita belum tentu masuk surga. Amun binatang walaupun anjing walaupun kada masuk surga tapi kada masuk neraka. Amun kita ada masuk surga pasti neraka. Nah, ini adalah husnuzan dengan makhluk. Ada di husnuzan dengan Allah. Makanya salah satu guru di Kalimantan, amun kita hendak meninggal dunia 3 macamnya kalau ada husnuzannya Allah. Yang pertama, Allah akan menerima segala amal ibadahku. Yang kedua, Allah mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Yang ketiga, Allah akan menempatkan aku kaina di tempat yang sebaik-baik tempat. Ini ujah-ijin amun kita udah ada tanda-tanda lain dah ini. Apalagi mulai ini bagus dia usia isok mati. Husnuzan. Jadi ada macam-macam waliullah. Belum lagi tingkatannya macam-macam. Ada juga karena tingkatan wali akhyar, tingkatannya mulunnya kan wali ngaran aja akhyar, kan ada wali nuqaba, nujaba, autad, akhyar, abdal. Ada lagi dia gaus. Itu lain. Ulun alhamdulillah sawat bertamuan wali. Kenapa? Hampir semua orang memadahkan wali. Siapa? Guru IJ. Ulun bertamuan tahun hijri tuh awal-awal haji ulun. Seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka guru IJ itu nabi. Seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, napanya kekuatan kadada muha alahan pada artis. Sugih mengalahkan uang nasa sugihnya di pas sekolah. Behari aja mobil hidin 40 juta hanya behari, wah ini entah berapa ratus behari. Saking sugihnya hidin itu setelah pengajian biasanya kan orang menjulungi kepada tukang ceramah ini setelah pengajian hidin membagi duit awal habib-habib.
Ada kawan itu kan jamah hingga jamah ini julungi anak orang jamaah dari cerita. Malah dijulungi amplop sedikit saja kan datang lagi. Apalagi hidin dari segi bini ampat. Maka hidin memadahi bini hidin ampat terus sekali aja menyambat ke ampatnya langsung paham. Uji hidin dan melakukan patmah karena patmah singkatan dari berempat serumah. Jadi mau ada sini bisa bini 3 timah yon 3 serumah. Hidin hikmatnya 4 bini serumah ada sebuah. Terjadi seperti di Indonesia seorang hati seorang istri. Padahal rumah ini itu sebuting aja di situ berkumpulan. Dan bini ulun, bini hidin ulun ada suah melihat. Bini ulun semuanya. Bini hidin 4 ulun ada suah melihat. Sebila ulun bisa melihat dan tahu bini hidin waktu udah hidin meninggal dunia, kenapa ada mungkin fotonya bini hidin ini tadi. Jadi bini hidin itu jangankan muat, tapi nyanya ada melihat. Ada suah terlihat tapi bini hidin apalagi muat awal kita ya Allah. Utang bini ketahuan. Bagaimana muat di depan rumah. Coba, yalah. Wali. Jadi mudahan kita ini walaupun kada mendapatkan titel wali, mudahan akan mendapatkan syafaat wali. Yuhsarul mar'u ma'amal ahabba ilaihi wa illam ya'mal bi'amali. Seseorang itu akan dihalau nanti dengan kemudian bersama orang yang dia cintai sekalipun amal ibadahnya ada sama orang yang dia cintai. Mudahan amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa definisi wali biar kita tahu. Syekh Imam Al-Jurjani menjelaskan tentang definisi wali mujahidin. Al-wali huwa arif billah wa sifatihi bihasabi ma yumkinu. Al-muwazabu 'ala ta'ati al-mujtanibu 'anil ma'asi al-mu'ridu 'anil inhimaki bil ladzati was shahwat. Tanda-tandanya wali yang pertama adalah orangnya arif billah, kenal dengan Allah dan sifat-sifatnya Allah bihasabi ma yumkinu, sesuai dengan kemampuannya. Kenapa maka sesuai dengan kemampuannya? Karena tingkatan wali itu macam-macam istilahnya. Orang sekolah itu kan tingkatannya ada SD, ada SMP, ada aliyah, ada kuliah. Belain tingkatannya tiga, belain apa pengetahuannya. Lain. Nah, makanya orang alif billah ini lain luar biasa ya. Coba lihat waktu ayah Haji Ali padahal di Bung Karno kiai ustadz banyak tapi hidin masih ada, jadi cerita namanya Pajah. Kenapa? Karena hidin alif billah wali. Nah, maka dengan wali nambah pada hidin wali itu cerita daripada Ustadz Fahruddin Nur. Itu Habib Lutfi waktu melihat gambar hidin ujanan Habib Lutfi. Ini gambar siapa nih? Ujanan Ustadz Fahruddin guru ulun di Tongkang. Hidin memanfaatkan uja hidin hada min auliyaillah. Ini hada min auliyaillah. Ini adalah termasuk salah satu wali Allah. Uja hidin sekali-kali kena aku undang ke Tongkang. Padahal menurut cerita Habib Lutfi itu jangan harap bisa diundang Sumatera ini dilakukan, tapi hidin minta diundang hendak bertamuan nih, hendak bertamuan. Imbah datang katung kaji cerita nih, akhirnya dulu kita cerita masalah Syabdu Qadir ini dulu, nampak harap dulu kita. Sekalinya aja bertamuan tadi, kenapa? Ayah Haji ini melihat nang apa namanya? Baju gamis yang dipakai nang Habib Lutfi berpade kaina aja namun Ustadz Madang Ustadz Fahruddin ketika jawab tahun ya kan Habib Lutfi di mana boleh nang baju gamis nang dulu dibawa ke Tongkang. Ya saya takut akan hidup dia uang sesama wali ini kontaknya lain, bukan SMS lagi, WA. Entah kenapa dia hadanya jadi masuk ke dalam sekali membungkusakan baju, tolong kiai makan kena awan ayah kejeli.
cara bahasa kita. Boleh katongkal dalam hati ini Ustaz Alan Fahruddin bercerita, mudah-mudahan kena aku dapat bungkusnya gitu. Maka saking asoy biasa aja nih bungkusnya. Udah kenapa kurang macam tahu ayahnya. Dia udah ngambil bungkusan tadi langsung keluar dari kamar, jadi ini nah bungkusnya bawa, kemudian berkatnya udah Ustaz Fahruddin mau bungkusnya ini aku simpan dari sangkinya nih, berniat dalam hati karena amun dapat rezeki masukkan ke sini anak buah rumah sekalinya jahidin alhamdulillah takulah rumah dia dapat masukkan sangki, habisnya jadi rumah hilang sangkinya. Nah sangki asuh aja berberkah, kita sangki 500.000 pada berberkah lalu kan juga wali panglain. Jadi wali itu yang pertama adalah syaratnya dia arif billah, kenal dengan Allah dan sifat-sifatnya Allah. Orang apabila sudah kenal kepada Allah maka dua hal akan dia dapatkan. Yang pertama muraqabah dan musyahadah. Apa artinya muraqabah? Selalu diintai oleh Allah, musyahadah selalu disaksikan oleh Allah. Amun orang sudah kayak ini nih maksiat itu kaduanya lagi. Kenapa? Merasa diintai, merasa diintai. Coba mau ada puisi ada di hidup kita tahu wanita kita nak berbuat nak ada baik. Kenapa? Dia hendak ngambil jamu kawan polisi ada. Amun kita ini kada merasa disaksikan Pak. Setiap kali ya berbuat maksiat kita. Nah, maka seorang ulama yang bernama Ibrahim As-Saqli berbada mujahidin. Raqatun min alif afdalu min al-qira'atin min alim. Satu rakaat sembahyangnya orang yang arif billah itu lebih afdal dibandingkan 1000 rakaat orang alim. Ini orangnya alim, sesama alim, cuman yang seekornya alim pulang lebih daripada alim. Jadi setiap nang wali pasti alim, setiap alim belum tentu wali. Nah, kayak penceramah juga toh kawan ustad, setiap penceramah dia ustad, tapi kada setiap ustad dia ya understand? Nah orang wali ini tadi nih alif billah kenal dengan Allah serakaat cuman sembahyang lebih afdal dibandingkan orang alim 1000 rakaat. Jauhnya awan kita alim kada awan orang alim aja jauh tambah awan orang yang alif billah wali. Sedangkan kata baginda Rasul rakaatani min alim khairun min 70 rakaatan min ghairi alim. 2 rakaat ibadahnya orang yang alim lebih baik dibandingkan 70 rakaat orang yang jahil kada alim. Jadi kita nambung nih awal orang alim 70 kita 70 rakaat sebenarnya masih bagus ini 2 rakaat. Tapi pulang orang nang wali tadi ini serakat aja lebih bagus dibandingkan nang 1000 orang alim. Nah kita awal orang alim perbandingan lebih bagus dibandingkan nang 2 rakaat. Kita awal orang nang wali ini tambah nah tapi itu mudah-mudahan kita dapat syafaat dari nang wali-wali amin. Nya mau dapat syafaat saat dihalau bersama insyaallah sama ulul kalau menyampaikan kita ini kada pejabat kebetulan itu Ustaz Anwar Sadat itu membawa kita kajami penganannya bermobil pas ada pemeriksaan insyaallah aman. Kenapa semobil awan bupati padahal kenapa kita masker ketinggalan. Pamulaan ada banyak belum bupatinya polisi pak aja maskernya pak ya dibuka izin lawan terus aja aman di dunia tak kumpul awan bupati apalagi mudah tak kumpul kena awan nabi awan para aulia amin amin ya Allah. Jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama adalah alif billah. Ada juga gampang yang orang jadi wali itu. Rukunnya wali itu 4. Yang ada 4 wali. Pertama melazimi khalwat kada katuduh bergaul. Uzlah tukang di rumah tukang. Maka guru IJ itu hendak melihat izin berik. Kapan ngajian awan ke masjid. Ada suahidin duduk di kafe. Maka hidin kepada ujahidin nang ikam lagi mondok ni namanya amalakan di rumah aja di pondok aja amun keluar rumah belanja amun keluar rumah ke masjid amun keluar rumah ke sekolah setelah itu di rumah aja di pondok aja baca Quran salawat
zikir dan sebagainya. Kada kayak kita. Ya Allah, gue ini ada pelang OTW ya. Wah. Yang pertama itu melazimi khalwat arti khalwatnya uzlah menyendiri aja. Ini kita nih apabila mudah berkumpul kawan banyak cerita banyak dosa permulaan si ihai hujung-hujungnya. Yang kedua itu banyak jaga di waktu malam ibadah. Kita ini berjaga juga sampai jam 2. Kebetulan ada Barcelona lawan United tau main bola. Berjaga juga tapi kada ibadah. Yang ketiga waktu siangnya banyak berlepas. Apa tinggal puasa. Nah keempatnya kada banyak bandir. Amun berpandir kan baik amun ada guru izin atau hidin. Ulun menciptakan hidin dulu karena hidin ulun langsung melihat. Amun waktu pengajian ya Allah hangatnya pandiran. Nah hidin tuh nyaman didengar rasuk semua. Hidin amun mengaji tuh kitabnya pakai misalnya kemana-mana kacampurnya tuh kan. Semua lini masuk, cara pemain bola itu kenapa lah itu, nah semua lini masuk tuh. Kenapa karena sepil kan apakah? Kau tahu juga, kenapa tuh? Nah. Tapi hidin dia udah, kalau ampih pengajian kayak patung. Kayak apa patung? Kada bau utak. Ya Allah. Ulun menyalami hidin aja sawat cuma berapa kali? 2 kali cuma sawat menang sawat, bukan sawat ada kawat. Ada almarhum di Tongkani anu kiai meninggal deh hidin pulang ke Benja hendak bertamuan anu hidin dia hendak masuk ke hendak jalan kalau makanya menuju lawang hidin udah ada anu situ menyambang mohon maaf lah hidin kada diterima kada terima tamu ini padahal di Tongkal kiai apalagi kita nih nang cuma kai nyelain kiai on kai mau kai itu apa? Kaki ini walaupun anu bisa juga kayak ulun ya kai juga karena ada yang udah syukur dari nang anak-anak bulan kakak atau juga jadi kai di Kalimantan tuh lain orang kiai. Nah yang keempatnya tadi ngalih nih ada banyak pandir namun ada yang sanggup kayak ini tapi kata Syekh Fudail bin Iyad siapa yang mengamalkan 3 macam ini insya Allah ini bisa menjadi wali. Nih yang pertama ingat itu adalah pemurah. Nah kali benar ini nah kedua lapang dada. Arti lapang dada itu mendapat rezeki misalnya banyak sedikit terima. Kemudian ada musibah keadaan nikmat terima karena yang dipandang adalah datangnya dari Allah. Nah ketiganya mendoakan baik saja orang muslim walaupun disakitinya mendoakan mudahan ya diampuni. Bukan macam kita kali diundang aja pengantinnya membalas jadi wali lah kita coba rapat saja kali diundang ada datang lagi ke masjid pada balik aku namun mulai najak pemulaan tentu jasa kalinya udah nangganti panitia ada suah diundang aku kadang lagi Jumat aku tahan ke masjid lain mantu bang wali lah ini nih tahu jual nih anda jahil lagi menyampaikannya wali. Nah kemudian kalau yang pertama syaratnya wali itu adalah arif billah kenal dengan Allah dan sifat-sifatnya Allah sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua al-muwazzabu ala ta'ati takun di dalam ibadah. Maka ujar Imam Syafi'i siapa yang melihat seseorang itu bisa berjalan di bumi bisa terbang di angkasa ikam jangan tertipu. Lihat ini apabila amal ibadahnya bertentangan dengan Quran dan hadis, ikam jangan tertipu. Banyak aja yang bisa berjalan di banyu macamnya wali, tapi kada suatu yang ada inilah namanya istidrat. Jadi kata Imam Syafi'i kalau ada melihat seperti kayak keramat wali, tapi dalam kesehariannya ini itu kada suatu ibadah, maka kau jangan tertipu. Ada jangan salah sedikit wali kan ini saat itu ada wali keramat jadi tulang kasih toto tengah malam minta umur ini alamat panjang wali itu tuh ini hidup dia berhari gue kali aja sampai gak ada dia anu nyebelang sampai pada ada sampai tapi kesehariannya apa berarti lain wali itu. Nah yang ketiga
Yang ketiga, al-mujtanibu 'anil ma'asi, selalu menjauhi maksiat, baik itu maksiat yang zahir lebih-lebih batin. Maka penyakit yang paling berbahaya itu penyakit batin ya. Amun zahir kita menderita penyakit napa, misalnya corona, kanker, apalagi penyakit istilah badannya. Kalau kita menderita di dunia, kita sabar menghadapinya, tetap taat kepada Allah, insya Allah surga akan menanti kepada kita. Tapi amun penyakit batin ada pada kita, ada ketujuh awal orang itu bahagia, itu penyakit batin. Apa namanya dengki? Kawan nuka mobil piring di hari. Kawan nuka pumpung salis mahan. Inya mun orang nang dengki ini ujar anak-anak ini penyakit SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu SMS. Nya biar ada orang dapat kemana kebahagiaan, sakit hati. Awan dapat BLT nya ida, ya Allah semalaman kadulu guring mikirakan. Nyaman benainya ya, padahal kabunya banyak pada aku. Supaya kita jangan dengki, jangan pandang ini yang mendapat nikmat, pandang siapa yang mendapat nikmat. Sebab pada hakikatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang memberinya. Pada hakikatnya Allah yang menghendakinya. Masalah itu urusan nang datu, RT, kadus itu salah catat. Ada tahu pokoknya Allah deh. Berdoa ya Allah mudahan kalau dapat rezeki dua. Nah bagus. Ini kadang kemana-mana yang dapat kan? Ada, harus yang untuk sugih pada kita. Ini aja kada tahu tuh. Punya aku kada minta ada kan? Ini aku minta ada, kenapa ada? Kalau bermusuhan atau? Ada hayat ya. Kalau ada tangan demo atau? Tapi kalau ceritakan wilayah sana, wilayah sana. Kita ini supaya tenang hati melihat orang lain senang lebih pada kita bahagia, itu lihat siapa hakikatnya. Makanya ulun suah menyampaikan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yang dipandangnya adalah Nabi Adam bukan Allahnya. Karena yang dipandangnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam berduri pada aku iblis. Ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Aku daripada api. Aku lebih bagus padanya karena aku ibadah. Sebelum Nabi Adam diciptakan 80.000 tahun sudah ibadah kepada Allah. Bahkan pernah menjadi penasehat para malaikat 20.000 tahun. Bergaul dengan malaikat 80.000 tahun. Kemudian memimpin malaikat Qarubin 3.000 tahun. Memimpin malaikat rohanian 1.000 tahun. Ini merasa lebih hebat. Makanya yang dipandangnya Nabi Adam. Makanya ulun suah cerita Nabi Adam, kenapa sih si iblis itu hendak tobat datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, kenapa sapati ulun? Kenapa teh? Tolong mintakan Allah mun aku tobat diterima lah. Puji Nabi Nuh, enak pemadahkan Allah. Berdoa ya Nabi Nuh, ya Allah, hambamu iblis hendak tobat, terimalah. Ya Allah, aku terima. Cuman sebutin ke masalahnya kan ada banyak ada. Nah, tuh kalau misalnya sangatnya nih bawa KTP, kartu keluarga ada. Nah, apa syaratnya? Sujud hubungan Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Mandama ngaran Nabi Adam bahulik kurang saliknya. Ada yang harapannya dia dari cangkol bahasa kita tungkang. Waktu hidup yang kita mau kalau sudah mati tak ada dia. Waktu Nabi Musa kan hendak dua-dua nijo, banyak masalah dia hendak tobat juga masih sama. Hendak juga seandainya tobat orang masih dikit musuh kita mungkin. Maka musuh kita ini empat nafsu dunia, apa lagi nafsu dunia, kemudian apa lagi setannya bangsa jin, setannya bangsa manusia. Nah dunia mana? Main HP aja. Kali ingat lagi sembahyang. Mana nasitannya manusia kalau bibir dulu ke masjid, jangan anak-anak aja. Minta pulau dulu, nak masjid kok. Ini sitan manusia nih, ini tukar banyaknya. Sinamnya dedaan. Ya Allah biha. Nah keempat, ini syaratnya nih nak jadi wali. Napa? Al-mu'ridu 'anil intimahi fil ladzati wa syahwat, berpaling dari bersenang-senang, berlezat-lezat dan bernikmat-nikmat. Makan kada banyak. Ulun selamat dulu ide makan ya Allah. Piring toh separuhnya kadede. Ulun tak kepikannya kada ngitihirin aja nya. Ulun hendak mengetahui kayak apa orang istimewa makannya. Makan gak angkat kayaknya. Makan gak angkat. Kita kan di bawah hirin gak angkat. Amun orang berjauh lau hantar mun berangkat toh.
itu mudahan jadi dapat namanya dapat anak tiri. Wajar nggak dapat anak tiri? Manikahi janda. Manikahi gadis. Ada dapatnya. Iya orang benjang dia mengangkat tiri itu dia mudahan dapat anak tiri ya itu benjang kan. Benjang Jepang nih. Makanya orang Bang ini istimewa pian bari banyak yang jadi wali walaupun kada sedikit yang jadi hantu. Benjang Jepang. Benjang Jepang. Nah, makanya bodona. Ya Allah hai. Nah, haloinya mau dibini haloi lah haloi lagi hidup. Aman kita. Nah. Kayak memberi pamit. Imbah tuh apa pulang? Imbah tuh hidin. Nah bakas nih sikit nih dikubur hidin awan benyo. Nah sabiji kadada, sabiji ada piring imbah tuh piring itu pulang. Dan diisi banyu tadi diputang hidin. Dingin nom. Kayak piring bakas digiral kucing adalah bakas lagi dada. Kamu kita ya Allah piring macam bakas nang kucing bakalahin. Ya Allah biha julur wajar ya mungkin kena amalannya mau kita kada sanggup hidin ke wangung aja bayar dulu masuk kalau yang mau cerita hidin masih hanuman tulak ke wangung karena perjalanan jauh nih bayar dulu maka dalam hukum tasawuf memang kayak itu kan hukum pakai kada malah berdudi berbayar yang penting apa yang penting bayar kena nih pakai kada tasawuf kada kopi susu belum main makannya tiga buah makanannya 5 puting kue biar nono kakak bapak nih pak ya bapak kue nih 3 ya pada 5 pakai kada tasawuf kada kayaknya lo kakak jadi gududi jangan ini pakai kada tasawuf kada ya Allah bina ayah pernah jadi wali lah jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi masalah walinya ceritanya aja kita ceritakan itu sudah luar biasa ceritanya. Makanya ada hadis Nabi namanya siapa nak ingat kau nang menceritakan riwayat nang walinya belum kelupaan lah itu turun beberapa inda zikri awliyai tadhiru rahmah. Ketika diceritakan riwayat hidup wali maka turun beberapa rahmat. Malah dari guru banja ada nambahin hidayah wal berkah. Nah, sepakat para ulama bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah titelnya Sultanul Auliya, pimpinan para wali. Hidin desa istimewa. Waktu hari pertama dilahirkan aja udah puasa. Hari pertama dilahirkan udah puasa. Disusui mamanya ada kok. Tapi amun udah maghrib masuk menangis minta disusui. Ulun kada hilang kada amun nang Syekh Abdul Qadir itu sejak hanya dilenakkan hari itu hari puasa hari itu langsung puasa. Kenapa ulun kada hilang? Karena hidin wali, calon wali. Nah ulun itu heran ada di kampung kita bayi 57 tahun ada suah puasa. Padahal ujian Nabi sehari ada puasa di bulan Ramadan dikogoknya seumur hidup ada sama pahalanya. Dikogok seumur hidup ada sama awannya sehari di bulan puasa. Ya Allah ini kada bulik dari nambah gawe siang. Jangan gini. Sajid jam 11 bulik naparin makanan jam 9 udah bulik. Jangan lagi. Aku akan kata pinjaman namanya naik. Ujian gini ayo ada apa kamu garing mungkin ayo berapa? Karena aku bangun akan waktu dulu membuali bini di kabun 3 biji batas nyawa. Mohon maaf orang Jawa paham juga kamu lu sebenarnya aja nih udah kada puasa berdusta pulang bini dapat apa dosanya. Kayaknya makan gendang kalau kada bini toh. Ya Allah. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata ulama, dari sekian banyak wali Allah yang paling banyak keramatnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Paling banyak. Hidin pengajian zaman dahulu kada demi korban. Tak sampai 70.000 jamaahnya. Berapa hujung ke sana tuh? Mendangan. Bahkan punya salah satu guru di Banjar nang tuli aja mendangan. Nang tuli
Padahal waktu itu tulis, tapi mendengar ceramah nang pengajian saya kali jadi kulit ya ulang. Kan alamat itu jauh kita berbeda aja banyak nanggoy. Berbeda aja banyak nanggoy, apalagi ada berbeda. Makanya itu Wahabi itu bid'ah aja. Padahal berfoto berbeda aja mana aja benar nih. Tambah baik aja banyak buang, tambah baik aja. 3 kali tak bangunan belum 2 lagi habis nih khotbah. Coba ya Allah. Kita jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ambil berkah malam ini kita ambil cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada suatu malam ada orang Islam awan Nasrani itu bertangkap, masing-masing mengklaim nabi masing-masing paling harap. Ujar orang Islam, nabi kami paling harap, paling mulia. Kenapa? Karena hidup nabi akhir zaman, kemudian banyak keistimewaan. Kadek jangan orang Kristen hebat nabi kami Nabi Isa. Maka bertangkal ini jelas ada penyelesaian karena masing-masing udah mengotot aku. Jadi mau bertangkal itu kan usah ada motor. Kalau untung akan menjadi duit ada duit ngelepan. Ini saja. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani lalu. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani apa itu? Ributnya cakap bahasa kitanya. Anu Syekh jadi orang Islam tadi. Dia mengaku nabinya paling hebat Nabi Isa. Jauh ada Nabi kok Nabi Muhammad. Ujanan Syekh Abdul Qadir Jilani. Aku ni lah berpada orang Nasrani orang Kristen tadi nih. Aku ni kadenang Nabi kadang. Aku umat Nabi Muhammad cuma umat. Tunjukkan kuburan siapa dengan izin Allah menghidupkan. Orang yang udah beberapa puluh tahun toh meninggal dunia didatangi. Tunjukkan toh. Lalu hidin sembahyang berdoa kepada Allah dengan izin Allah. Kuburan terbelah 2. Selesai ulun lagunya ulun mengulang. Tahu banget tadi nih. Melihat ini nih, emang mati ya. Kalau melihat orang Nasrani tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Amun istilah nang umatnya aja udah hebat kayak ini, apalagi nabinya. Umatnya aja dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati, apalagi nabinya. Istilah perbandingan, amun gelandung aja sakti, apalagi malampirnya. Nah, coba. Gelandungnya aja sakti luar biasa, hancur tubuh hidup ulang, apalagi pemburuannya malah yang artinya amun muridnya luar biasa kayak apa muridnya, muridnya aja luar biasa kayak apa muridnya, sedangkan umatnya aja luar biasa, apalagi kayak apa nabinya. Ya Allah, coba. Nah, jadi masing-masing nabi itu masing-masing punya kelebihan. Karena apa? Sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat itu. Di zaman Nabi Isa, kenapa maka Allah berikan bisa menghidupkan Nabi Isa itu? Karena zaman itu pengobatan sedang jadi-jadinya. Di zaman Nabi Isa itu ahli pengobatan banyak, sehingga orang banyak mengkulturkan kepada anak dokter-dokter hebat. Datang Nabi Isa dijulungi. Kenapa Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Di zaman Nabi Muhammad itu tukang sihir banyak hebat-hebat. Orang Arab bahari di zaman Nabi itu asal berduduk aja melihat apa aja langsung bisa cara bisa kita kayak pantun lah. Melihat apa aja langsung bisa mulai pantun. Bahari hebat supaya bisa menandingi orang yang pandai apa negosiasinya. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Al-Quran. Yang Al-Quran itu bisa mengalahkan isinya. Allah menantang siapa yang sanggup maulah kayak Al-Quran. Jangankan itu satu surat, satu ayat aja ada yang sanggup. Dedek sampai wahid. Makanya kehebatan Al-Quran kan bisa dihafal 7 tahun banyak nang hafal. Coba adalah sejalan ini nang dia perjanjian baru, perjanjian lama, Injil pun ada hafal kadina sanggupnya. Inilah kehebatannya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Kita ambil cerita kisahnya. Kita malam nembaknya wajahnya. Suatu hari Nabi Isa itu didatangi umat. Ujian umatnya, wahai Nabi Isa, andikanya menghidupkan orang mati, jangan cuma pingsan cuma, belum mati bener, ya lu hidup. Ujian Nabi Isa, menikam hendak dengan izin Allah, kita menghidupkan Allah juga cuma sabar penjara Nabi Isa, bukan Nabi Isa menghidupkan Allah. Dah
Ujian Nabi Isa tunjukkan siapa? Tunjukkan kuburan Nuh anu Sambino, anak Nabi Nuh. Berapa jaraknya toh? 4.000 tahun dia meninggal. 4.000 tahun meninggal. Ujian Nabi Isa mana kuburannya toh? Kuburan siapa? Sambino, anak Nabi Nuh. Ibarat andika yurut dari Adam, Idris, Nuh, Salih, sampai kepada Nabi Isa berapa Nabi toh? Adam, Idris, Nuh, 25 kurang 2. Kurang saya sebutin berapa toh? 22 nabi. Itu yang wajib kita ketahui, belum mungkin kita ketahui karena jumlah nabi itu di dalam kitab Quratul Ayun 124.000 orang nabi. Nah, 313 yang diangkat menjadi rasul. Nah, wajib cuma 25 kita ketahui. Nah, ini orang Wahabi nih menyalahkan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Masa sifat Tuhan jadi batas-batasi? Padahalnya kada mengaji. Yang dibatasi itu nang wajib kita ketahui sifat Tuhan itu lebih daripada 20, cuma nang wajib kita ketahui 20. Sedangkan dibatasi nang 20 aja orang pakal banyak ada apa? Apalagi ada dibatasi nang sifat Tuhan sifat Allah sedangkan Nabi 25 aja banyak kita ada apa? Apalagi sedangkan jumlah Nabi nang 25 aja banyak kita hafal, ada hafal apalagi nang 124.000 orang Nabi. 313 dia dengan depan. Makanya aja kita apa tahu Nabi itu walaupun kada berurutan itu sudah alhamdulillah lapas deh. Walaupun kada berurutan cuman bagus berurutan. Misalnya Ibrahim Nabi apa ada Nabi, Lot Nabi, kemudian Yunus Nabi, Hud Nabi, kada apa berbeda satu tahun Nabi, pokoknya setahun ini Nabi toh. Nabi amun ditakoni Ibrahim Nabi, Lot Nabi, Ismail Nabi, Yunus. Boleh cuma itu Tuhan pun nah, berarti lainnya ada apa tadi? Ya Allah, ada kan Yunus. Maaf lah, kenapa kalian ulang ya? Dan sekalinya imbas di tetamu kuburan Sambino ditunjukkan berdoa Nabi Isa sekalian keluar diikuti oleh Nabi Isa rambut Sambino ini putih. Jangan Nabi Isa berapa tahun dan ikan meninggal dunia 4.000 tahun. 4.000 tahun aku meninggal dunia sampai wah ini masih aku merasakan sakitnya mati. Padahal 4.000 tahun. Ada madahakan ada mati itu ada sakitnya. Sakit emang kada percaya tes. Nabi Muhammad waktu dicabut rohnya sampai di dada beliau mengatakan ya Jibril ma asadda ma'aratal. Aduh malaikat Jibril sakitnya mati. Lihat Nabi Idris ketika dicabut rohnya kemudian dikembalikan dihidupkan kembali ditanya oleh malaikat maut bagaimana sakitnya mati. Ujahidin innal hayawana idzal sulha jildu hala hayatihi wa huwa hayyun fa marawatu wa asadu minhu al-mamarat. Sesungguhnya hewan dikuliti masih hidup, dikuliti masih hidup, lagi hidup dikuliti masih hidup. Kayak apa tuh sakitnya? Kucing dikulitnya tinggal lagi nang dagingnya benar hidup masih kayak apa sakitnya mati kan selesai masih hidup. Pamawat wa asadu minhu al-pamawat, maka sakitnya mati 1000 kali dibandingkan itu 1000 kali. Nabi mengumpamakan yang orang mukmin itu dicabut kayak apa? Nang rambut itu tak aja di adunan tapung ditarik kayak apa? Saya sedikit putus tuh, ada putus juga berjerikat malih. Kayaknya insya Allah kita cerita sama Nabi ini semua ada waktu. Sudah 4.000 tahun masih merasakan sakit masih. Makanya bagus kita juga selamat juga kakak kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan atas kami di dalam menghadapi kematian. Makanya mau ada anak meninggal dunia bacakan Yasin, bacakan Al-Waqtu. Mungkin di tempat lain ulun sudah menyampaikan dibacakan orang anak meninggal dunia bacakan Yasin, mudahan kadang merasa haus waktu dicabut rohnya dan waktu dimasukkan ke dalam liang lahat. Orang mati itu bisa haus, apalagi mohon maaf ya,
15 macam siksaan bagi orang yang meringankan sembahyang. Salah satunya apa? Waktu dicabut rohnya, dia sangat kehausan. Seandainya air yang ada di dunia ini dikumpulkan, dimasukkan ke dalam mulutnya, habis nang di laut, nang di sungai, nang di telaga, di mana-mana, masukkan ke muntungnya, rasa haus saja kadang akan hilang. Kenapa? Siksaan akan melalaikan sembahyang. Nauzubillahimin. Waktu itulah iblis datang mengguncang-guncang benyoknya. Hendak ke benyok, hendak padahal Nabi Isa anak Tuhan. Ini orang dalam kepepet. Maka nama ulang sebulan dosa tuh salah satunya adalah KPP. Ujung tuh duit gak ada, BLT belum keluar, pinang ada tapi berbuat. Apalagi nih, ini pulang bisa sehari aja di rumah. Melihat tuyukan ng pinang. Nah ini bisa pulang iman nih. Nah ini orang lagi kehausan, datang membawakan banyak. Hendak ke banyak, hendak. Tuh. Kalau kau mau banyaknya iblis kujulung, tapi padahal kan Nabi Isa anak Tuhan. Bepada ya bukan minum dia kada juga. Nauzubillahimin. Makanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Iblis itu habis-habisan istilah ruang bakalahi, berbagai macam senjata, berbagai macam kemampuan itu dikerahkan yang untuk mengalahkan orang yang meninggal dunia supaya kena di hari kemudian itu ayo hadirin sekalian. Insyaallah. Kalau lawas awak ulun minum kena kalau lawas ceramah. Ini alam sini ulun Anda tadi sejam. Biar berbunyi berarti sejam toh. Tergantung jemaahnya lagi mengantuk belikan. Dah. Jadi supaya apa? Sama-sama masuk neraka. Nah, udah. Kenapa makan rambut ikan maka putih? Padahal kali di zaman ikan rambut jadi putihnya. Sebila asalnya putih rambut manusia, asal muasalnya Nabi Ibrahim mulai nang putih. Nabi di atas Nabi Ibrahim ada walaupun Nabi Adam itu 930 tahun ada putih rambut. Walaupun Nabi Nuh itu 1050 tahun ada yang putih. Walaupun di atasnya itu rambut apa berapa tahun ada putih. Kenapa maka putih? Apa jawab nang Sambino? Waktu andika mahyau aku wahai Nabi Isa, saya sangka adalah panggilan kiamat, saking terkejutnya putih rambut. Putih rambut. Makanya rambut putih itu hijakan hajab yang itu menjadi cahaya di hari kemudian. Makruh hukumnya dicabut. Itu cabut seorang, tapi amun mencabut rambut orang kan bapaknya haram hukumnya. Orang sedang duduk-duduk, nah ada yang dia dipilihin putih. Oh, sawit ikan nih, berdosa tuh, hijakan nih aja, nyaman dari sana jatah, geruk. Wah ini dia anu pulang, awal rambut hilang, ya Allah, ada usah, syukurin apa yang ada. Makanya mohon maaf yang amun berjilbab menyatakan karena melaksanakan perintah Allah, menuntut keridhaan Allah, melaksanakan perintah Nabi dapat pahala tuh. Tapi amun berjilbab menutupi putih ada dapat pahala. Dia tuh nak masang gigi palsu, niatnya apa? Supaya bacaan kena pase, baca Quran kena nyaman, pas mulutnya, maka dapat pahala. Sebab kalau kita ada gigi gawat tuh, tolak gak ada kebiasaan sampo gitu. Lain udah tuh, hanya nyambat sampo aja kali ya. Ujian yang masih dia ada sampo, ada falsafah aja jadi sama rupanya. Ya Allah, luka kacamata tuh. Jangan lupa ini macam lain-lain tuh ada yang anu udah kacamata, ada yang tahu ulang soal kalau jadi tadi baca kan kacamata ini nih. Mau kan kau lagi tujuan kau kenapa? Waktu meluka kacamata berniat supaya jelas kita berbacaan pahala, tapi luka kacamata dia gaya kayak si Asanti sehari ini. Nah, ada pahala. Niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu kadang-kadang lebih bagus dibandingkan amal ibadah. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kenapa maka putih? Ternyata adalah karena panggilan tadi. Nah, jadi kita minta kepada Allah dimudahkan dalam kematian. Tapi walaupun Nabi mengatakan bahwa orang meninggal dunia itu sakit luar biasa seperti rambut yang terbelit di adunan apa namanya tapung,
Tapi amun orang itu mati baik dalam satu riwayat, Allah perintahkan kepada malaikat untuk membentangkan sayap sebelah kanan. Maka diitihilah oleh orang hendak meninggal dari surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Memandang itu semua, melihat itu semua, rasa sakit ada tapi hilang. Perbandingan kata ulama seperti di zaman Nabi Yusuf. Ibu-ibu ketika mau mengiris tangan terjerit ada masa sakit, kenapa? Karena nyamannya meitih Nabi Yusuf. Saking nyamannya meitih Nabi Yusuf, waktu mengiris buah-buahan itu kan terasa tangan diirisnya. Sekali Nabi Yusuf udah kadedahnya, bener ye, bapak dilade. Coba, mudahan bagi ulama kayak itu. Maka orang meninggal dunia, datang malaikat maut itu di belakangnya 2 baris. Sebelah kanan 70 malaikat rahmat, sebelah kiri 70 malaikat azab. Nah, untung ini adalah makhluk gaib. Jangan makhluknya ada gaib. Kasihan makanya buat orang meninggal 140. Apabila yang dicabut ini ternyata orangnya baik, mati beriman, maka rohnya diserahkan kepada malaikat rahmat yang 70 tadi. Dibawa oleh malaikat rahmat ke langit yang ke atas sampai ke tempat yang paling tinggi. Di atas malahnya adalah alien. Makanya ini ada aja makhluk yang disebut alien. Itu dari bahasa Arab, alien artinya tinggi, maka alien itu makhluk dari atas. Ada juga itu bukan bangsa manusia, bangsa jin. Ulun percaya ada masuk makhluk, mungkin bangsa jin. Bangsa jin macam-macam makhluk. Orang ini ada hendak hidup di bulan, ada di neraka. Karena disebut dipadahkan bahwasanya manusia itu hidup di mana, di bumi apa di bulan. Amal di bulan paling hidupnya pada 3 hari. Di mana bahasa? Mau habis nang apa nih apa teh poin ada kepian tadi. Poin ringan dia apa? Yang penting kan kita pengajiannya jangan nih kadang datang pengajian boleh dosa kulitnya. Nah bagi makanannya, aduh usah disambai, pokoknya nyaman dah. Boleh kita gini, nggak nyaman jangan kita macam-macam. Bisa berdosa gitu, tulang undangan maulid Nabi berdiri sekali buka, tapi jangan tahu. Ayo berana aja, kita tahu kalau ada tulang aku dia. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Makanya kita datang ke sini, niatnya apa? Dari sekian banyak niat mengagungkan, memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu aja, masalah lain tuh ini bonusnya. Alhamdulillah ada bonus daripada tadi. Nah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, babunya ada otomatis alarmnya. Oh belok. Syekh Abdul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai kan belum? Sedikit lagi, belum ada saja. Tes bagus. Tes. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak itu keramatnya, cuman ulun berpasangan. Bagaimanapun hebatnya seorang wali, siapapun wali itu, baik itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani maupun wali-waliullah yang lain, derajatnya masih di bawah 6. Siapa yang mengikatkan, siapa yang meyakini bahwa derajat wali itu di atas Nabi, bukan tidak kitab Iqrar Ibad, orang itu bisa kafir. Orang itu bisa kafir. Karena hebatnya seorang wali, derajatnya masih di bawah Nabi. Itu aja, masih di bawah Nabi. Dan kita mesti percaya dengan adanya keramat. Ganti. Tes. Ibu tanya. Tes. Jangan nanti kata tes. Sebab zaman dahulu ada seorang ulama terkenal, namanya Abdullah Al-Qasimi. Hidin itu orangnya alim, ahli debat. Cuman satu, Hidin ini kada percaya awan keramat wali.
Oleh karena tidak percaya dengan adanya keramat wali, pas di penghujung hidup Hidin masuk agama Kristen. Padahal asalnya ahli debat. Apabila Hidin berdebat awal non Islam pasti menang. Sampai Hidin itu mengarang sebuah buku. Saking hebatnya buku ini di zaman itu, sampai ulama pada waktu itu mengatakan cukup satu buah buku ini sebagai mahal bagi Abdullah Al-Qasimi masuk ke dalam surga. Saking hebatnya bukunya. Tapi akhirnya dicabut imannya. Dia jalan apa? Dia jalannya ada percaya awan ke keramat wali. Ulun akan cerita di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani ada seorang pendeta. Orangnya haram, bahkan bisa membaca Al-Quran. Banyak hukum-hukum Islam yang Hidin ketahui, tapi Hidin ngotot kada mau masuk Islam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Secara akal apa mungkin cuma sekian jam? Jangankan ke langit, dari Masjidil Haram ke Palestina aja itu bisa ditempuh cuma sekian jam, cuma sekian menit. Padahal perjalanan walaupun pakai pesawat minimal berapa jam, sedangkan ini cuma berapa jam? Ada pesawat sejam mau sampai, cuma itu penghalang. Waktu itu ada khalifah presiden bahasa kita di Baghdad, mau usahakan kepada para ulama untuk mengajak kepada pendeta ini masuk Islam. Maka kebetulan pendeta ini awan khalifah, awan presiden ini. Coba akan contoh supaya dia masuk Islam, amunnya masuk Islam, banyakin anak buahnya masuk Islam juga. Semuanya kawat, ada kawat, nyatatak motor. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itulah yang membuatnya ada percaya. Akhirnya presiden tadi, khalifah tadi itu minta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh, aku bisa kawan pendeta. Inya kada percaya awan peristiwa Isra dan Mi'raj. Amun inya percaya ini masuk Islamnya. Coba tolong kayak apa caranya supaya inya percaya. Ujian saya enak udah tahu. Yalah, hari anak undang ini ke rumah pas pada waktu itu. Pendeta ini sedang main catur. Awal senang presidennya main catur. Kenapa sedang main catur tadi mah angkat nih? Makanya olahraga yang paling berat itu adalah main catur. Olahraga paling berat main catur. Angkat besi belum apa-apanya. Ini angkat kuda. Benteng diangkat. Paling berat nih. Raja diangkat, Perdana Menteri diangkat, benteng diangkat, apa lagi? Paling berat dia olahraga nih. Alam pada angkat besi paling berapa kilo nih? Benteng, benteng tuh ketahanan tuh masuk akal lah. Tiba-tiba kadang-kadang awal waktu sedang mengangkatnya ini, assalamualaikum ya satu kali Jilani mengitih ini. Nang pendeta ini dua waktu mengitih ini tadi, kenapa beradu pandang? Apa yang terjadi? Disinilah keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bereaksi. Istilah obat. Waktu berpandang-pandangan tanpa dia sadari, inya ini mengalami peristiwa yang aneh bin ajaib. Kenapa? Bukan berada di tempatnya presiden, tapi sedang hanyut di sungai. Ini kan ada deras nih, kayak sungai yang bertarak tadi lah, ini kan jam 10 nih, tengah hanyut. Minta tolong, minta tolong, kebetulan nih ada situ pemuda melihat ajudan, rupanya bisa berkoyong nih, langsung bawa ke atas. Sampai di atas, yang lebih mengherankan lagi bukan tadi sedang berada di tempat presiden, tapi di sungai. Yang paling heran lagi apa? Keadaan bentuk kelaminnya berubah. Ngapain dan nampak sos? Sebagaimana? Hai aku nampak makan jadi bibini. Buka? Iya. Aku tadi mungkin masih belum apa-apanya leh. Ini naik ke atas berubah jadi seorang gadis, padahal asalnya sajam deh.
Ini mau nyambung tahun ini mau diundang juga. Saya kan dulu nih lah. Nah, oleh karena ini gadis, orang ini kan ada perhatian juga pada takut dulu. Kenapa bisa ada di mana? Aku ini dari Baghdad. Hah? Baghdad ke sini nih, ya Allah, istilah zaman balik itu dari Indonesia ke Makkah. Kira bisa lah ditempuh. Mau ada naik haji, maka mau tulang ke sana 4 tulang. Ada di harapan jauh, ada kau boleh ikan, ada bapak kisah aku juga tahu aja nih, ada mau cerita aja dah dibawa lah oleh karenanya orang kasihan orang dalam musibah bawa ke rumah. Karena ini gadis, ini nih bujangan pastor. Amun ini bujangan kada pastor. Jadi mau jago ije, amun lelaki awan bibinya itu wajar, tapi amun lelaki ketujuh awan lelaki itu bakalan jadi berpatahan pananjang. Ingat benar kata-kata di desa. Udah lanjut. Itu apa yang terjadi? Nah, waktu sudah dinikahi, dapat anak 3. Padahal asalnya laki betiana bisa anak pulang. Dipadahkan mimpi, padahal ada gue, dipadahkan ada mimpi, kenapa bisa benar? Betul apa? Iya bisa anak maklum lah. Karena Pak ke sungai, orang bilang itu kan dia anak baru besok ke sungai lah. Makanya Pak buaya kita bisa bini, jangan semuaan diberikan itu urusan pegawian. Awan bibinya itu kan nyaman-nyaman, jadi rumah tangganya lah bu. Maka sendiri. Ulun aja bisa anak toh, hampir ketitiganya toh. Uang ini nah halus jadi dulu kata beda anak tujuh ulun ini dah harapan udah ulun cilik anak ulun aja. Karena Pak inya amun papagian mamanya sibuk di dapur ulun nih, apalagi ini anak sekolah mamanya ke sekolah ulun di menjaga nah ini kada semuaan ini hanya nang dua hari imbah beranak kasihan ke sungai bebawa banyu nah cak nang laki Pak ambilakan banyu amun ada tuh kawakan alpon listrik udah masuk deh kasihannya bini 7 hari imbah beranak masa aja tuh nah. Coba dibalik yang benar kayak apa? Ulun merasa nih adanya nyaman-nyaman, makanya ulun nanti cerita waktu yang ketiga nih hari pertama ulun membasuh tahi anak muntah ulun. Yang kedua ada lagi kenapa? Ulun berpikir ini asalnya dari ulun berarti tahi dari ulun. Alhamdulillah ada muntah lagi. Ini kamulan ulun muntah dia. Malu nah sehari 2 hari lah ada yang anunya leh. Ya Allah maka boleh kita minta ampun. Udah. Ya Allah. Ini kadang semua dibebankan sama bini. Saya melawan bini. Makanya toh saling tolong menolong. Lanjut. Waktu tulah ke sungai tadi hendak baca tapas kenapa tergelincir? Tergelincir hanyut. Sekali hanyut buka mata, sedang mencatok. Oh ya sehat dulu kali aja nih berapa menit tadi? Mungkin bukan berapa menit, berapa detik, amun menit tentu tadi digawe oleh nang presiden. Oi, anu haji nih, satunya ada lagi kalau sama angkat. Padahal cuma beberapa detik, sawat bisa anak 3, amun sawat setengah jam, bujur no. Kata sehat dulu kali aja nih, apakah engkau tidak percaya dengan peristiwa Islam yang cuma sekian jam sampai ke langit? Sedangkan engkau baru mengalami beberapa detik sudah punya anak 3. Menikam hendak melihat anak ikam, kulihatakan. Akhirnya masuk Islam. Inilah karamat yang luar biasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi yang paling karamat paling besar dari sekian karamat itu kita tidak bicarakan malam ini. Mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.